Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Farel Oriza. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Oh ya, kali ini aku mau sharing mengenai tips cepat hamil yang di dalamnya juga ada pengalaman aku waktu promil ya guys ya. Oke, saksikan terus channel ini karena aku akan sharing semuanya di sini guys. Oke, langsung saja ya. Yang pertama adalah tips cepat hamil, yaitu ketahui kapan masa subur kalian guys. Aku yakin sih kalian semua sudah mengerti ya untuk masalah ini. Tapi aku akan jelaskan lagi bagaimana cara mengetahui masa subur kalian. Mungkin kalian ada yang belum paham. Misalnya masa subur itu puncaknya adalah di pertengahan siklus haid kalian. Misal siklus haidnya 28 hari, berarti masa suburnya adalah di hari ke-14 puncaknya guys. Jika puncaknya di hari ke-14, berarti periode masa suburnya itu plus minus 3 hari, yaitu mulai dari hari ke-11 sampai dengan hari ke-17. Nah, siklus haid ini dihitung dari hari pertama haid terakhir ya. Jadi dihitung dari hari pertama haid pada periode itu sampai kalian bulan depannya dapat haid lagi. Itu namanya siklus menstruasi atau siklus haid. Begitu guys. Nah, jadi dengan mengetahui siklus haid kita bisa mengetahui puncak ovulasi yaitu di tengah siklus, dan masa suburnya itu berarti plus minus 3 hari ya guys ya dari puncak ovulasi itu. Kalau kalian bingung menghitungnya, sekarang sudah banyak aplikasi ya untuk menghitung masa subur. Kalian bisa download aplikasi itu untuk mengetahui masa subur kalian guys. Ini sangat penting ya, karena kalian waktu untuk yang terbaik untuk terjadi pembuahan itu adalah pada saat masa subur. Oke, yang kedua yaitu eh, berhubungan pada saat masa subur ya guys ya. Jadi kalau kalian sudah tahu masa subur kalian, kalian bisa berhubungan plus minus 3 hari dari puncak masa subur tadi ya. Yang mana misal hari ke-14 masa suburnya, kalian bisa berhubungan di hari ke-11 sampai hari ke-17. Pada saat itu kemungkinan terjadinya pembuahan itu besar ya guys ya. Oke, kemudian selanjutnya yang ketiga, waktu hubungan intim lakukan sebelum tidur atau pada saat pagi hari. Karena berdasarkan penelitian ya guys, produksi sperma itu terjadi pada pagi hari. Jadi pada saat pagi hari itu baik untuk berhubungan jika kalian ingin promil pagi hari ya, atau menjelang pagi pada saat subuh hari itu guys. Kemudian yang keempat, jangan stres ya guys ya. Karena kebanyakan perempuan yang sedang menunggu masa kehamilan itu mengalami stres karena berpikir kapan saya hamil, kenapa belum hamil juga. Belum lagi pertanyaan dari lingkungan sekitar ya guys ya, yang menanyakan tentang kapan hamilnya, kenapa belum hamil juga. Kalian jangan stres karena itu bisa berefek kepada hormon dan mempengaruhi kesuburan kalian ya guys ya. Jadi kalian bisa melakukan hal-hal lain yang bisa membuat kalian happy begitu. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, makan makanan yang bergizi ya guys ya. Jadi kalian harus makan makanan yang memiliki nutrisi yang baik dan gizi yang baik, karena itu mempengaruhi produksi sel telur dan sperma yang baik guys. Makan buah, sayur, kemudian kacang-kacangan yang berprotein tinggi. Selanjutnya yang keenam, hindari hal-hal yang bisa merusak kesuburan guys. Seperti apa ini ya? Contohnya adalah minuman keras, merokok, mengkonsumsi obat-obatan yang memiliki bahan kimia yang berbahaya bagi ibu hamil khususnya begitu. Jadi jika kalian terbiasa melakukan hal-hal tersebut harus dihindari ya jika kalian ingin segera hamil. Kemudian yang ketujuh adalah menghindari melakukan pekerjaan atau aktivitas yang berat. Kenapa guys? Karena jika kalian ingin hamil, kalian harus menyadari bahwa di tubuh kalian akan terjadi pembuahan dan akan ada proses penempelan dari pembuahan tersebut di dinding rahim. Dan jika kalian bekerja terlalu berat, itu akan menyulitkan terjadinya proses penempelan itu
dan bisa mengakibatkan dinding rahim meluruh dan akhirnya pembuahan itu tidak terjadi, begitu pembelahan itu tidak terjadi, pembelahan sel itu karena tidak berhasil melakukan penempelan di dinding rahim, guys. 8 adalah mengkonsumsi vitamin ya guys ya. Biasanya vitamin yang baik itu untuk ibu yang ingin program hamil khususnya adalah asam folat ya. Asam folat, zat besi, vitamin D, dan vitamin lainnya. Jadi untuk kesehatan sel telurnya sendiri, kemudian kesehatan rahimnya sendiri begitu. Kemudian yang kesembilan, konsumsi suplemen. Nah, yang kesembilan ini aku mau sharing pengalaman aku ya guys ya. Dulu aku juga seperti kalian ya, maksudnya program hamil apapun aku lakukan ya, seperti misal dari tahapan 1 sampai dengan tahapan 7 tadi, sampai dengan tahapan 8 tadi aku lakukan begitu. Tetapi aku tidak kunjung hamil juga, dan aku sempat ke dokter. Ternyata dokter bilang aku ada masalah hormon yang tidak stabil. Jadi jika mau hamil harus promil dulu begitu. Namun karena posisi aku yang jauh dari kota sehingga aku sulit untuk ke dokter, akhirnya aku memutuskan untuk mencoba suplemen untuk kesehatan. Suplemen ini bukan obat ya. Kalau obat kan untuk orang sakit. Saat aku searching ternyata suplemen itu tidak masalah digunakan untuk orang yang sehat maupun orang yang sakit, karena dia sistemnya adalah memperbaiki sesuatu yang memang ada masalah di tubuh kita sehingga yang tidak normal menjadi normal kembali begitu. Dan suplemen yang aku coba itu adalah ekstrak fenugreek ya guys ya, yang di dalamnya juga terdapat banyak kandungan. Untuk mereknya sendiri aku bukan endorse, bukan promosi juga, cuman sharing aja. Mereknya itu adalah Fertilite ya. Waktu itu aku beli sepasang untuk suami dan istri karena aku berpikir kalau untuk promil biasanya suami istri itu harus dicek ya kesehatan reproduksinya itu terlalu apa ya, kalau aku karena jauh dari kota ya, jadi kayak sulit begitu, harus sering ke kota gitu. Akhirnya aku coba suplemen yang untuk memperbaiki kesuburan laki-laki dan perempuan. Aku beli namanya Fertilite for Women dan Fertilite for Men. Ini aku cuma sekedar sharing ya, bukan promosi ya guys ya. Jadi dari suplemen yang aku minum itu, aku belum sebulan minum, aku sudah hamil guys. Sementara sebelumnya tuh untuk hamil itu rasanya susah gitu ya. Setiap bulan mesti tidak di test pack itu selalu negatif gitu. Dan pada saat itu tuh tiba-tiba kayak kaget gitu, bisa positif gitu ya gitu. Dan ya mungkin karena ikhtiar itu sih guys, aku ngerasanya sih gitu ya, karena ikhtiar itu sih. Dan itu kalau kalian mau coba juga boleh ya guys ya, siapa tahu itu cocok ya, karena sebenarnya juga suplemen yang lain banyak yang mungkin bisa kalian coba dan mungkin juga cocok di kalian. Tapi kalau pengalaman aku pribadi, aku menggunakan ini dan aku lihat testimoninya juga banyak dan reviewnya bagus, testimoninya bagus, akhirnya aku putuskan untuk beli. Waktu itu sih harganya tahun 2013 ya, itu satu obatnya itu kan laki-laki dan perempuan, satu pasang itu untuk laki-laki dan untuk perempuan itu totalnya cuma 900 ribuan. Kalau untuk sekarang aku kurang paham, mungkin kalian bisa searching ya di internet. Kemudian yang ke-10 adalah jika kalian sudah melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi ternyata belum juga positif, kalian harus memeriksakan diri ke dokter ya, supaya dokter bisa tahu ada kendala apa dalam suami dan istri ini, masalah reproduksinya apakah ada masalah. Biasanya dicek untuk suami kesehatan spermanya, apakah bentuknya, ukurannya, dan juga pergerakannya normal serta jumlahnya juga normal. Dan untuk perempuan biasanya dicek apakah ukuran sel telurnya normal, apakah rahimnya normal, apakah ada masalah lain seperti misal endometriosis atau lainnya begitu. Nah, biasanya nanti dokter, jika kalian mengalami masalah, dokter akan memberikan treatment sesuai dengan masalah kesehatan reproduksi kalian. Setelah itu dokter akan membantu untuk promil ya guys ya. Oke, sekian sharing dari saya. Jangan lupa untuk like, komen. Jika kalian ingin sharing silahkan tulis di kolom komen ya. Dan subscribe ya, karena aku akan selalu upload video yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kalian jangan ketinggalan notifikasi, sehingga jangan lupa tekan lonceng. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time.